Ya, halo, selamat berjumpa kembali pada channel pertanian ini. Jadi untuk sore ini kita review tomatnya guys ya. Kita review tomatnya sama cabenya. Jadi ini dengan pengaplikasian sekali dengan pupuk, cuman sekali ya. Berarti dari penanaman hingga umur sekarang nih masih cuman sekali dicor pakai pupuk kimia, tapi menggunakan VOC yang kita buat itu udah berkali-kali ya, interval 1 minggu untuk memenuhi nutrisinya. Jadi buahnya udah hampir mungkin 2 minggu lagi matang guys. Lumayan ya, ini banyak juga. Jadi ini udah masuk ke tali 4 nih guys. Udah bisa ditali nih, cuman berhubung masih sibuk, mungkin besok atau lusa kita tali langsung. Apa bang? Oma ning cor na mo sel na yon. Tarik nga masuk sa tongon. Kubu non. Iya main kolot bukan. Iya mas istilah na hola na hatong bang. Oma nih, hola sel lebih masuk kon. Kubu na. Irjiduk mutiara. Ini terhato. Jadi untuk sekedar informasinya guys ya, ini udah bisa dibilang hemat sampai 40% atau sekitar segitulah hemat modal penanaman. Untungnya tanaman bisa semakin kuat menahan penyakit atau hama ya. Lalu biaya produksi udah murah. Setelah biaya produksi yang murah, tanah di lahan kita juga semakin terbenah ya. Artinya semakin sering kita menggunakan VOC organik, semakin banyak mikroorganisme yang tersedia pada tanah. Jadi mikroorganisme itu sangat penting ya, dimana mikroorganisme ini berfungsi sebagai mempercepat pergantian kation pada tanah untuk membentuk unsur hara yang akan dikonsumsi tanaman kita. Jadi mungkin banyak orang tidak percaya ya. Emang bisa bang pakai organik buat tanaman sebagus ini? Sebenarnya nggak bisa secara full ya, karena tanah kita di sini kan udah terkontaminasi gitu. Jadi kalau dia udah terkontaminasi, kita nggak bisa langsung buat 100% organik, tapi kita menggunakan semi organik, yang artinya kita buat organik, kita coba dulu sekitar 50-50%. Kalau nggak bisa 50-50, kita buat 40 aja organiknya. Setidaknya kita kan bisa menghemat biaya gitu. Karena prinsip organik juga menghemat biaya, karena harga dan langka sekarang untuk pupuk kimia bisa mencapai sampai 20.000 per kilo. Itu pun kalau ada di pasaran. Jadi di sini ada luasan lahan sekitar berapa ini ya? Hanya sedikit, hanya muat 800 batang tomat dan sekitar 1000 batang lebih untuk cabai hijaunya. Cabai hijau yang kita tanam di sini mereknya Red Chris. Kemarin penanamannya masih terlambat, atau bukan terlambat, tapi ditanamnya kecil gitu. Sebagian banyak sih yang rontok untuk bagian bunganya,
jadi gagal menjadi buah gitu. Tapi untuk membuat percontohan udah cukup lah. Jadi pada umur 80 hari ini, atau 80 kurang lebihnya 80 ya, ini dia tali 4. Ini banyak belum ditali nih guys, belum sempat. Mungkin next kita buat, kita tali biar rapi. Jadi di sini program organik ini pencetusnya dari apa guys, atau penyelenggara atau prakarsa itu dari YPP, Yayasan Pondok Kasih, yang bekerja sama dengan siaran televisi SCTV Indosiar. Kemarin kita sempat mendapat 5 besar ya, 5 besar dari 50 peserta terbaik. Itu diadakan di Kabupaten Simalungun guys. Jadi kita dengan praktek begini, kita udah bisa dapat peringkat antar 1 sampai 5 ya. Mungkin kita yang pertama, cuman gak dikasih, cuman 5 besar doang diumumin guys. Kita juga dapat alat pertaniannya berupa pompa sama chopper. Bagus nih guys. Jadi untuk teman-teman semua, untuk para petani yang ada di manapun, yang ada di Sumatera maupun di luar Sumatera atau yang ada di Indonesia, semoga dengan video ini kita dapat menambah ilmu pertanian kita ya. Jadi pertanian itu bukan sekedar pertanian, tapi kita melihat apa kebutuhan lahan kita, apakah kurang N atau kelebihan N, itu paling penting. Baru lahan yang kondisi basah begini, bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi itu butuh pengaplikasian yang tepat juga. Kalau enggak bisa hancur atau gagal panen guys. Dan untuk itu, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe juga. Salam petani dari Sumatera Utara.